Oke, kali ini kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran dari pasar. Nah, sederhananya pasar itu merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, gitu. Di sini ada pasar kompetitif. Jadi pasar kompetitif itu adalah pasar yang banyak pembeli dan banyak penjual. Tapi kita nggak bisa nih nentuin harga di pasar karena memang harganya ditentukan oleh mekanisme yang terjadi di dalam pasar gitu. Artinya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang ada di dalam pasar. Jadi kita hanya bertindak sebagai price taker aja. Di sini ada materi selanjutnya yaitu permintaan ya. Yang pertama ada quantity of demand ya. Jadi quantity of demand itu merupakan jumlah barang yang mampu dan ingin dibeli oleh konsumen gitu. Kemudian di sini ada hukum permintaan. Jadi kalau misalnya hukum permintaan itu ujungnya tuh berkebalikan gitu. Jadi ketika harganya naik, tapi permintaannya turun, tapi ketika harganya turun, permintaannya akan naik. Sebagai contoh misalnya kita membeli sebuah handphone ya. Misalnya handphone tersebut harganya 20 juta. Kita akan mengurungkan niat kita untuk membeli handphone tersebut karena memang harganya mahal. Tapi ketika handphone tersebut diturunkan harganya menjadi 5 juta, itu kita akan permintaan untuk membelinya akan semakin banyak gitu. Karena dipengaruhi oleh hukum yang tadi dan itu akan terus terjadi. Kemudian di sini contohnya ada permintaan latte dari si Sams ya. Di sini kuantitas yang mampu dibeli, kuantitas latte yang mampu dibeli oleh Sams. Misalnya pada harga 1 dolar, Sams mampu membeli 14 nih. Pada harga 2 dolar, Sams mampu membeli 12 sampai pada titik di mana si harganya itu tinggi gitu, 6.000. Dia hanya mampu membeli 4 nih. Dan ini kan menunjukkan ini yang tadi banget ya. Apa namanya? Hukum permintaan yang tadi banget. Ketika harganya semakin mahal, justru permintaannya yang semakin berkurang. Tapi ketika harganya turun nih di sini, di harga paling bawah 0 sampai pada 1 ini merupakan kuantitas terbanyak dari konsumen yang mampu dibeli gitu. Nah, gimana kalau misalnya dimasukkan ke dalam kurva? Kita tinggal masukkan misalnya harga 0 dolar nih ya, yang mampu dibelinya 16. Nah, ini kurvanya kayak gini. Harga 0, 16, kemudian 1, pada titik ke-14, kedua di kayak ginian aja. Nah, sampai pada titik harga paling tinggi yaitu 6 dolar. Kenapa kurvanya kayak gini? Kenapa kurvanya dari kiri atas kemudian turun ke kanan bawah? Ya karena ini sesuai dengan konsep atau hukum permintaan, bro. Jadi ketika harganya naik nih, harganya semakin mahal, kita hanya mampu membeli sedikit doang. Ketika harganya semakin murah, kita justru membelinya banyak. Jadi kurvanya kayak gini bentuknya. Dan kurva permintaan tuh akan berbentuk seperti ini. Atau mungkin ada perbedaan, mungkin ada pergeseran atau pergerakan kurva itu beda lagi ceritanya. Ya, tapi akan kayak gini bentuknya. Kemudian di sini ada lanjut lah ya ini mah. Oke, nah di sini kalau misalnya yang belinya bukan hanya si Sams aja, karena kan di pasar nggak mungkin yang belinya cuma satu orang. Coba kita tambahin si Deans nih ya yang beli. Dan nah, tapi yang kuantitas yang mampu dibelinya pun beda-beda, kemampuan membelinya pun beda-beda karena itu ditentukan oleh berbagai faktor, misalnya pendapatan, selera dan lain sebagainya. Jadi makanya kuantitasnya beda-beda tuh. Tapi walaupun kuantitasnya beda-beda, tapi ini akan terus mengikuti hukum permintaan, teman-teman. Jadi ketika harganya semakin murah, ya semakin murah, justru permintaannya ini semakin banyak. Ya kan, misalnya ketika harganya 1, permintaannya 7, harganya 2, permintaannya 6, sampai pada titik harganya 6, justru permintaannya hanya 2 doang. Ya, walaupun angkanya berbeda, tapi rumusnya sama. Maksudnya hukumnya sama. Pasti akan terus berkurang kalau misalnya harganya nambah. Gitu. Nah, gimana cara menentukan
market demand-nya, ya udah tinggal digabungin aja, ditambah 16 tambah 8 kan 24. Coba kita masukin ke dalam kurva ya. Nah, kurvanya sama aja, sama kayak yang tadi, cuman bedanya kuantitasnya emang jauh lebih besar karena kuantitasnya ini merupakan gabungan jumlah permintaan si Sams dan si Deans itu digabungin. Ini 24 dari mana? Dari tadi kan yang ditambah-tambah. Kita lihat nih. Nah, 21 ya. Tuh, ini 21, 18, 15, 9, 6. Ini merupakan pertambahan antara jumlah yang mampu dibeli si Sams dan si Deans. Kita masukin ke dalam kurva. Ya sama aja kayak tadi ketika harganya 6.000, yang mampu dibelinya ini 6, hanya 6 ya. Ini 6 tuh jadi jumlah pertambahan antara si Sams dan si Deans itu. Ini kayak gini, ini sama aja kayak tadi, perlu digarisbawahi ini sama aja kayak tadi, cuma yang membedakan hanyalah kuantitasnya aja. Gimana nanti kalau misalnya kuantitasnya lebih banyak lagi, so oke nggak masalah, kita tinggal tambahin kuantitas ininya aja, dan kurvanya nggak akan berubah guys, ini bergeser ya. Dan perlu diketahui bahwasanya kurva permintaan juga bisa bergeser ya. Bisa bergeser dan ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kurva ini bergeser nih. Apa aja? Yang pertama ada number of buyers. Jadi ini tuh merupakan adanya penambahan kuantitas dari barang yang kita beli ataupun pengurangan ya. Misalnya jumlah konsumennya bertambah, jumlah konsumennya berkurang, itu juga bisa menyebabkan si kurva ini bergeser. Kalau misalnya ke kanan itu nambah, ke kiri itu ngurang, dan akan selalu seperti itu. Nah, misalnya di sini, ini kan kurva permintaan ya, yang tadi kita udah buat nih kurvanya. Tapi di sini misalnya contohnya nambah 5 nih, for example, 5 misalnya. 5 kuantitasnya. Misalnya ada jumlah konsumen yang ingin beli lagi, misalnya 5. Jadi dari 25 naik ke 30 karena nambahnya 5 doang. Nah, jadi kayak gini. Jadi nanti kurva terbarunya bukan yang biru lagi, tapi yang merah. Dan perlu diingat, kalau misalnya kurva permintaan ini bergeser tuh hanya dari kanan kiri doang, nggak mungkin ke sini gitu loh. Ini kalau misalnya di titik-titik sepanjang kurva, itu pergerakan dan dipengaruhi biasanya oleh harga, kayak gitu lah. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena adanya income atau pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita, maka kita akan cenderung untuk membeli kebutuhan, cenderung untuk membeli barang-barang tuh yang lebih banyak lagi, karena akan seperti itu. Tapi, ini juga harus dihususkan nih, ada memang barang yang normal, ada barang yang inferior. Jadi artinya kalau misalnya barang yang normal, itu akan bertambah seiring dengan penaikan jumlah pendapatan. Kayak misalnya barang normal ya, misalnya baju, barang kebutuhan sekunder, dan lain-lain. Kalau misalnya pendapatan kitanya nambah, pasti pembelian untuk barang normal pun ikut nambah. Ya, tapi kalau misalnya barang yang inferior atau barang yang kualitasnya rendah, tapi ketika pendapatan kitanya bertambah, justru pembelian akan barang tersebut tuh berkurang gitu. Kayak misalnya apa? Contohnya sendal jepit ya. Kita kalau misalnya uang kitanya banyak, semakin banyak uang kita nggak mungkin memproduksi sendal jepit yang semakin banyak juga dong, karena itu barang inferior gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan barang lain, misalnya barang substitusi ya. Kalau misalnya barang substitusi ini adalah barang yang hubungannya saling menggantikan antara satu barang dengan barang lain. Kayak misalnya, for example, kayak pizza dan hamburger, ya, laptop dan tablet, kayak misalnya. Dan ini tuh memiliki kurva permintaannya tuh bersifat positif ya. Artinya ketika ada harga laptopnya naik misalnya, harga laptop naik nih, kita kan nggak mau beli ya. Kita nggak mau beli laptop karena harganya misalnya naik tinggi. Tapi kita bisa membeli barang lain yang memang dapat kegunaannya sama gitu, kayak laptop, misalnya tablet. Tablet ya, misalnya ya udah kita belinya tablet aja gitu. Justru akan pembelian barang itu tuh semakin naik kayak gitu. Jadi ketika harga laptopnya naik, ya kita nggak mungkin beli kan, makanya kita ganti ke tablet. Dan pembelian
akan tabletnya pun pasti akan naik gitu. Jadi nggak bakal berkurang kayak nanti komplementer gitu. Gimana sih jelasinnya? Gitu. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan barang lain, misalnya barang komplementer. Nah, kalau misalnya barang komplementer ini hubungnya saling melengkapi, guys. Saling melengkapi kayak misalnya apa ya, bensin dan kendaraan, kemudian gula dan teh, aku dan kamu. Ini enggak deng, canda. Terus kayak misalnya ketika harga apa ya, harga komputernya naik misalnya, harga komputer naik, aduh gue nggak mau beli komputer, harganya naik banget nih. Dan misalnya komplementer dari komputer itu kan misalnya kayak bentar. Kemudian faktor yang ketiga ada hubungan dengan barang lain ya. Di sini misalnya barang substitusi. Nah, perlu diketahui bahwasanya substitusi ini adalah barang yang hubungannya saling menggantikan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi kalau misalnya barangnya ini yang nggak ada, itu bisa ganti dengan barang lain. Kayak misalnya beras nggak ada, bisa ganti dengan nasi. Pizza nggak ada, bisa ganti dengan hamburger. Kemudian apa ya? Pokoknya kayak gitulah yang bisa menggantikan. Dan memiliki hubungan positif gitu. Kenapa? Karena misalnya nih, laptop dengan tablet ya misalnya. Ketika harga laptopnya naik drastis nih, otomatis konsumen nggak mau beli dong karena naik. Ya udah, makanya konsumen akan berganti ke barang lain yang memang memiliki kegunaan yang sama, fungsi yang sama. Kayak misalnya tablet nih. Itu kan memiliki fungsi yang sama, ya udah kita alihnya ke tablet. Dan maka dari itu permintaan akan tabletnya pun akan naik gitu. Makanya ini memiliki hubungan yang positif gitu. Jadi ketika harga laptopnya naik, kita nggak mau beli. Ya, makanya ya udah kita pindah ke barang substitusinya. Nah, barang substitusinya justru yang nanti permintaannya akan naik gitu. Makanya hubungannya positif. Selanjutnya ada hubungan dengan barang lain tapi ini bersifat komplementer ya. Jadi komplementer itu adalah saling melengkapi antara satu barang dengan barang yang lain. Kayak misalnya apa ya, kendaraan dengan bensin, kemudian teh dengan gula, kemudian komputer dan software, atau mungkin aku dan kamu. Enggak deh, bercanda. Nah kayak gitu, pokoknya intinya yang saling melengkapi. Kayak gitu. Dan ini tuh memiliki hubungan yang negatif, tidak seperti yang barang substitusi tadi. Karena ketika harga komputernya naik misalnya, justru permintaan akan software itu akan turun gitu. Karena software dan komputer ini hubungannya saling melengkapi dan nggak mungkin bisa terpisahkan. Makanya dia memiliki hubungan yang negatif gitu. Nah, kemudian penyebab kurva permintaan bergeser selanjutnya ada selera ya. Seleranya orang tuh beda-beda. Ada yang memang cenderung suka terhadap suatu barang, ada yang enggak gitu. Kayak misalnya di Indonesia misalnya kayak apel ya, apel Indonesia mungkin orang-orangnya lebih suka apel merah, padahal Indonesia banyaknya apel hijau misalnya ya. Dan hal itu yang akhirnya membuat pemerintah menerapkan kebijakan ekspor terhadap apel merah karena memang orang-orangnya selera orang Indonesianya suka terhadap apel merah gitu dan itu akhirnya menyebabkan permintaan akan apel merah pun semakin bertambah karena selera masyarakat Indonesianya sukanya ke apel merah gitu. Dan begitu pun yang lainnya lah ya. Selera itu mempengaruhi intinya. Kemudian ekspektasi di masa depan. Kayak misalnya nih, bulan depan nih ya, aku akan dapat tunjangan, aku akan dapat gaji yang lebih besar, UMR yang lebih tinggi misalnya. Dan ketika beranggapan untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi itu pasti kita memikir bahwa nanti bulan depan mau beli apa ya uangnya, bulan depan gaji ini mau buat beli apa ya. Padahal tunjangan-tunjangan yang katanya akan diberikan pun belum tentu diberikan ya. Maksudnya itu hanya ekspektasi di masa depan aja tapi kita udah mengukur ini mau buat beli ini, mau buat beli itu kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan begitupun sebaliknya kalau misalnya
apa sih ekonomi di masa depannya kurang baik, ya permintaannya pun akan terus menurun gitu. Gitu deh. Nah, jadi kesimpulannya ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kurva permintaan ini bergeser ya. Yang pertama ada pendapatan, kemudian hubungan dengan barang lain, kemudian selera, ekspektasi kita juga nih yang menyebabkan itu bergeser, kemudian ada quantity atau number of buyers ya. Dan ini tuh membuat kurva permintaan tuh bergeser, semuanya ini bergeser ya. Tapi ada satu nih yang menyebabkan kurva permintaan itu bergerak. Tapi apa? Ini adalah harga dari barang itu sendiri. Ya, harga tuh nggak buat bergeser, enggak. Tapi membuat movement. Ya, movement itu kayak bergerak gitu loh. Bergerak tuh bukan dari kanan ke kiri, no. Jadi titik-titik di sepanjang kurva yang membuat bergerak itu disebabkan oleh harga. Gitu. Oke. Ini video garing gue dan udahlah ya. Terima kasih.